bagus kan. Tapi apakah itu bisa? Ya, karena bagaimanapun di situ untuk income-nya teman-teman di sana kan harus ada klien gitu kan, harus untuk penghasilan. Sama kayak kami dokter juga gitu loh, kan nggak mungkin kami nutup gitu. Jadi tentu ada yang harus kita patuhi, misalnya ya, kita harus pakai alat pelindung diri ya. Jadi kalaupun harus melakukan itu, pakailah alat pelindung diri, misalnya pakai masker, kemudian pakai sarung tangan ya. Di dalam kita kontak dengan, karena bagaimanapun ya salot kan nggak mungkin dengan orang kalau nggak bersentuh kan. Sama dengan kami dengan pasien nggak mungkin kalau nggak bersentuh. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus pakai alat pelindung diri seperti masker, kemudian sarung tangan ya, untuk supaya bersentuhan itu aman. Iya, ini juga mungkin dampak dari social distancing ya, Dok ya. Social distancing kadang-kadang mungkin kan tidak mungkin kita. Iya. Tidak mungkin, dokter itu nggak mungkin melakukan social distancing itu. Pada waktu saat pemeriksaan, pada wawancara anamnesis itu mungkin kita ada jarak meja gitu ya, itu udah lumayan gitu. Tapi pada waktu kita melakukan pemeriksaan fisik, gimana? Nggak mungkin jaga jarak 1 meter ya, Dok ya. Jaga jarak nggak mungkin. Iya, dan ini tentunya mungkin bisa diminimalisir dengan menggunakan masker ya, Dok ya, dan sarung tangan nih. Jadi ini pelaku usaha juga kebingungan nih, Dok, apakah saya harus tutup atau tetap buka? Karena kalau saya tetap buka makin banyak nih orang nongkrong, jadi nggak jadi social distancingnya ini. Dan itu mungkin seperti yang dokter bilang tadi, untuk meminimalisirnya yaitu menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan, dan jangan lupa nih ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Nah, itu adalah kunci utama untuk menangani atau meminimalisir yang namanya penyebaran dari virus COVID-19 ini. Nah, Dok, ini kita kembali ke perbincangan kita nih, Dok. Menurut informasi yang kami terima, ini pasien PDP yaitu dirawat di Rumah Sakit M. Yunus. Nah, pasien yang telah meninggal dunia sempat juga dirawat di Rumah Sakit Kota nih, Dokter. Itu untuk Rumah Sakit Kota, apakah perlu dilakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan seperti itu apa gimana, Dok? Tentu sangat perlu. Di rumah sakit itu sudah punya protap. Mereka sudah punya protap ya. Namun mungkin ya yang kita terlupakan adalah tadi saya langsung nelpon berkomunikasi dengan Direktur Rumah Sakit M. Yunus. Kebetulan saya di sana adalah sebagai Ketua Dewan Pengawas ya. Jadi kita harus memikirkan bagaimana yang bersentuhan, yang melayani pasien ini, itu kalau bisa jangan dia pulang ke rumah. Ada tempat yang disediakan untuk mereka-mereka yang kontak. Jadi mereka tinggal di situ selama 14 hari paling tidak, karena bagaimanapun keluarganya harus dijaga kan. Nah, tadi saya sudah sempat berkomunikasi dengan Direktur Rumah Sakit, dan Direktur Rumah Sakit M. Yunus itu menanggapi dengan baik ya, mereka lagi memikirkan itu. Karena bagaimanapun yang paling rawan itu adalah petugas yang merawat, dan selanjutnya adalah keluarga yang merawat ini tadi gitu. Karena itu kita coba isolasi ini ya, tadi sudah saya sampaikan, termasuk juga di kota. Namun di kota saya belum sempat berkomunikasi ya dengan direkturnya. Saya coba tadi menghubungi Pak Wali ya, tapi belum bisa juga ya. Ada beberapa mungkin strategi yang harus kita lakukan ya. Pertama adalah menyisir siapa-siapa yang kontak dengan almarhum ini. Kemudian itu kalau bisa, kalau memungkinkan, kalau pemerintah sanggup ya, itu membuat suatu tempat atau rumah atau apa namanya tempat tinggal untuk mereka-mereka yang pernah kontak, yang kita observasi di sana selama 14 hari. Tentu mereka dijaga, pangannya dikasih, makannya dikasih kan, kebutuhan-kebutuhan itu dikasih. Kemudian kita mudah memantau dengan kita isolasi seperti itu, sehingga dia tidak pulang ke rumah, tidak bersentuhan dengan masyarakat. Ya, ini kita terhubung lagi, Dok, dengan penelpon kita dari Bapak Firdaus di Jalan Semangka. Halo, selamat siang, Bapak. Selamat siang, kembali langsung saja. Oke, silakan, Bapak. Selamat siang, langsung saja melalui dokter. Ya, selamat
sama siapa, untuk Firdaus? disampaikan kepada gubernur ataupun Bapak Wali Kota. Karena kalau dipantau penyemprotan yang dilakukan hanya di jalan-jalan utama. Iya. Mohon kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk melakukan penyiraman itu di gang-gang, karena tidak untuk kemungkinan penyakit itu dapat di lorong-lorong sempit. Melalui Bapak Gubernur, melalui Pak Dokter yang sedang melakukan interaksi ini untuk disampaikan kepada Bapak Gubernur atau Bapak Wali Kota, sekali lagi untuk menindaklanjuti yang di gang-gang atau di lorong-lorong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firdaus. Nah ini mungkin meminta ya Pak ya untuk dilakukan penyemprotan disinfektan di wilayah gang-gang karena saat ini mungkin masih dilakukan di jalan protokol saja ya Pak ya kemarin. Nah ini mungkin ada kebijakan dari pemerintah nantinya ya Pak. Kita tinggal tunggu saja ini Pak Firdaus. Terima kasih untuk bisa bergabung bersama kami. Nah ini tadi mengenai virus COVID-19 ini tadi ya dok ya, mengenai pasien yang sudah corona. Ini banyak sekali dok, tadi kita sudah menerima telepon bahwa ini Bengkulu harus lockdown, Bengkulu harus ditutup ini ya, menurut dari penerbangan dari darat, ataupun laut, ataupun dimanapun, karena mungkin masyarakat sudah mulai khawatir nih. Nah ini menurut dokter sendiri dok, bagaimana nih, apakah Bengkulu harus di lockdown ataupun ditutup atau seperti apa? Ya, sebenarnya lockdown ini tidak ada dalam istilah tata hukum kita ya. Yang ada adalah masalah karantina gitu. Tapi intinya sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Kalau kita dari tenaga medis sebenarnya sudah menyuarakan dari semenjak isu itu berkembang masuk ke Indonesia, itu kita di pusat sudah menyuarakan kawan-kawan teman sejawat itu ya harus dilakukan semacam lockdown dalam tanda kutip ya, tidak total gitu ya. Nah tapi memang ini banyak pertimbangan yang harus dikaji gitu oleh pemerintah. Kalau seandainya dilakukan lockdown karantina total ya, itu akan banyak hal-hal yang berpengaruh, ekonomi dan segala macam ya, kebutuhan rakyat itu kan juga pasti akan berpengaruh dampaknya ke sana. Nah, yang paling logis saat ini tentu kita berbicara untuk Bengkulu adalah bagaimana seperti awal tadi kita coba sisir siapa-siapa sih yang pernah kontak dengan pasien-pasien tadi. Itu yang kita beri edukasi, pengertian. Kadang-kadang begini, ada stigma di masyarakat bahwa kalau dia sudah kontak atau kena itu, stigmanya adalah negatif. Betul. Nah, itu yang harus kita yakinkan kepada masyarakat bahwa nggak ada masalah. Coba kita sama-sama untuk menghadapi wabah ini. Kita pasti bisa kalau kita mengikuti yang telah ditetapkan ya, pola hidup sehat dan bersih. Kemudian kita patuh masalah social distancing, kalau bisa physical distancing artinya kita tidak usah bertatap muka. Kami ini ada rapat kami tidak, kebetulan kita ada rapat, saya ada rapat nih pagi ini. Kita sudah melakukan cara rapatnya pun melalui telekonferensi, kita gunakan media-media yang sudah ada. Jadi palingan kita berkumpul hanya 2-3 orang. Kemudian setelah itu karena ini melibatkan banyak orang, kita menggunakan media. Betul. Ya, termasuk juga di UNIP, kebetulan kita di UNIP juga sudah melakukan misal kuliah-kuliah seperti itu. Nah, jika perlu tatap muka itu juga kalau bisa kita hindari kayak gitu. Jadi makanya strategi coba kita sisir. Nah, kalau seandainya kita sudah dapat, ternyata si A pernah kontak ya, kita beri pengertian sama dia bahwa dia mempunyai risiko karena sudah pernah kontak, tapi belum tentu yang namanya risiko bisa iya bisa tidak. Nah artinya dia harus mau sendiri beritahu kalau ada, nggak usah panik, tidak usah cemas
Yang penting jaga diri, kesehatan, imun dianukan, hidup sehat. Kemudian setelah itu, kalau seandainya timbul gejala di dalam 14 hari itu, dia cepat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Ya, nah sehingga si orang ini mendapat penanganan yang benar-benar pas ya untuk penanganan itu. Jadi jangan nanti dia malah karena ketidaktahuan, jadi akhirnya dia menyebarkan ke orang lain gitu. Jadi dia tidak mau tinggal di rumah, dia tetap keluyuran kemana-mana. Ini sangat berbahaya. Jadi untuk Bengkulu itu mungkin pemerintah daerah ya, terutama mungkin kota ya, coba menelusuri mensisir ini siapa-siapa saja yang pernah kontak dengan almarhum. Kemudian setelah itu kita lihat perkembangan 14 hari, kita bisa menyarankan sama mereka itu isolasi diri dan kita pantau. Kemudian nanti kalau ternyata 14 hari sudah lewat, kita bisa aman. Ya. Tapi masalahnya itu tadi seperti suara dari masyarakat, aman yang ada di dalam, tapi nanti kan bisa juga masuk dari luar tadi. Ya. Nah, makanya masyarakat banyak yang menyarankan bagaimana kalau bisa betul-betul di stop semua kan, ya, perhubungan nggak usah ditutup semua. Nah, saya kira itu harus selektif, dan itu kita serahkan kepada kebijakan pemerintah daerah. Ya baik, ya. Ini tentunya pemerintah kita bakal mengambil langkah yang tepat ya dok ya, untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu. Nah ini dok, mengenai gejala awal COVID-19 dok, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ini, mungkin batuk sedikit. Oh ya, ini kita terhubung lagi dengan telepon kita, Bapak Irwan. Halo, selamat siang Bapak, silakan Bapak. Halo ya, selamat siang. Ya. Selamat siang. Ya, ini dari Humas PO Putra Rafflesia, Bapak Irwan. Irwan. Ya, silakan Bapak. Iya, oke. Jadi ini sebelumnya saya juga mengucapkan bahwa ini juga bahwa ada makin penanganan COVID-19 di Bengkulu ya. Jadi ini saya dari Putra Rafflesia ini ingin mengklarifikasi tentang pasien yang dinyatakan COVID-19 oleh pemerintah, bahwa kami nyatakan pasien tersebut tidak pernah menggunakan dana PO Putra Rafflesia sejak 2021. Jadi seperti berita yang berkembang bahwa pasien tersebut naik Putra Rafflesia pada tanggal 5 Maret untuk tiba di Bengkulu. Maka dengan itu kami nyatakan bahwa pasien tersebut atau orang tersebut tidak pernah naik atau menggunakan jasa PO Putra Rafflesia yang berhubungan itu. Jadi kami harap semuanya juga bisa mendengar informasi ini jelas-jelasnya. Jadi kami juga tetap mendukung program pemerintah bahwa tentang penanganan COVID-19 ini seperti apa. Apalagi kami sebagai salah satu perusahaan jasa yang memang tentang luar masuknya baik yang datang maupun yang keluar dari kota Bengkulu ini dan sekitarnya. Jadi kami inginkan, kami harapkan juga agar dengan adanya verifikasi ini jadi jelas semuanya bahwa yang meninggal dunia karena COVID-19 itu bukan penumpang Putra Rafflesia, karena tidak dijelaskan. Jadi mohon diperhatikan lah semuanya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ya, oke. Ya. Iya, itu tadi klarifikasi dari PO Putra Rafflesia ya, mengenai bahwa pasien yang dinyatakan positif corona tidak pernah menaiki bus ataupun kendaraan lainnya yang berasal dari Putra Rafflesia ya. Dan ini juga akan kita himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, karena
ditemukannya kasus positif corona ini mungkin menimbulkan kekhawatiran dan itu sangat wajar, tapi seperti yang Dokter Hamzah bilang tadi, kita tetap waspada dan menjaga kebersihan adalah yang paling utama. Nah, ini Dok mengenai gejala awal nih Dok, gejala awal Iya. COVID-19. Ini mungkin kalau orang bersin itu sekarang udah parno nih Dok. Ini dikira apakah ini tersebar virus atau apa gimana itu? Iya. Jadi ada perubahan sikap ya kita. Iya. Ya. Kalau dulu kalau orang bersin kita jawab dengan doa. Nah, Ya. Kalau sekarang orang bersin kita jadi ketakutan. betul. Ini sudah Ya. parno duluan ini. Nah makanya jadi yang penting kita harus tahu bahwa virus ini pasti ada sumbernya. Iya. Kalau kita misalnya di rumah ya, kita tidak kemana-mana ya, tidak kontak dengan apa, dengan yang suspek, ataupun kita tidak keluar dari apa, pulang dari zona merah. Betul. Itu tidak usah khawatir gitu sebenarnya ya. Tapi karena ini sudah meluas ya, kadang-kadang kita dengan teman terutama kita juga nggak tahu teman ini dari mana ya Iya. kan. Nah karena itu kita patuhlah kepada anjuran yang sudah diterapkan, yaitu jaga jarak tadi ya. Jadi memang gejala misalnya bersin yang dikatakan tadi itu tidak semata-mata karena virus corona. Iya. Ya kan? Bersin itu adalah refleks dari saluran pernapasan kita ya, kita Dok? sebenarnya. Tidak harus kita sakit ya. Kadang-kadang masuk debu aja, kadang-kadang ya teriritasi sedikit. Itu mekanisme apa, bersin itu adalah pertahanan daya tahan tubuh kita sebenarnya untuk menolak sesuatu yang masuk Ya. sebenarnya ya. Nah, namun demikian karena ini corona itu menyerang saluran, yang diserang adalah saluran pernapasan. Jadi otomatis yang hal-hal seperti itu akan muncul dan orang menduga wah ini jangan-jangan gitu ya. Jadi karena itu mau tidak mau kita harus ikuti. Kita tidak tahu ini bahwa orang ya, dengan orang ya, tidak tahu orang itu apakah dia dari zona merah atau pernah terpapar gitu. Jadi tetap kita jaga jarak itu supaya bersin. Kalau bersin biasanya 1 meter lah paling, itu sudah tidak mungkin lebih dari itu karena dia memercikkan cairan ya. itu tadi. Tidak mungkin sampai misalnya sampai 5 meter ke sana, nggak mungkin. Baik. Oke. Itu nanti untuk menjaga jarak minimal 1 meter ya Dok ya? 1 meter minimal. Iya, Ya. itu. Jadi pemirsa mungkin bisa sedikit meminimalisir kekhawatirannya kalau misalnya orang bersin ini jangan diduga langsung apakah ini virus COVID-19. Iya. Nah, itu tidak, jangan terlalu panik pemirsa karena banyak sekali gejala-gejala yang ditimbulkan dari virus COVID-19 saat ini. Dan tentunya seperti yang Dokter Hamzah sampaikan kepada pemirsa dan kita di studio kali ini untuk tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan ya Dok ya, karena itu merupakan hal yang paling utama, serta menerapkan yang namanya social distancing nih. Kalau misalnya tidak terlalu penting jangan dulu kemana-mana nih, tetap di rumah aja ya Dok ya. Tapi jika harus terpaksa minimal menggunakan masker. Dia harus menggunakan masker yang seperti tenaga medis, tapi bisa juga menggunakan masker dari kain ataupun dari sapu tangan juga bisa ya Dok ya. Dan ini yang paling penting yaitu berjemur nih pemirsa di rumah. Nih mungkin yang kebiasaannya pagi-pagi, kalau pagi-pagi tidak sering berjemur, nah ini mungkin bisa dimulai untuk melakukan kegiatan berjemur nih mulai jam 9 sampai jam 10. Jangan sampai sore hari ya Dok ya. Iya. Iya, ini. Tapi jangan dari jam 9 sampai jam 10, 1 jam itu. Oh, jadi antara Itu jam waktu, 9 ya. sampai jam 10 ya Ya Dok ya. berjemurnya enggak usah lama-lama. 15 menit, 30 15 menit cukup. 15 menit cukup. Cukup Kalau ya, Dok, 30 menit nanti gosong. Gosong, oke. Apalagi kita kondisi sekarang Bengkulu panas ya Dok Panas, ya. iya. Nah, ini mungkin berjemur 15 menit cukup pemirsa setiap harinya dari antara pukul jam 9 sampai pukul 10 pagi. Nah, ini mungkin untuk pemirsa di rumah yang masih ingin terhubung bersama kami dan ingin bertanya secara langsung ke Dr. Hamzah, bisa langsung menghubungi di telepon interaktif kami di 0736346771. Tentunya kami akan mendengar aspirasi dan pertanyaan pemirsa di rumah mengenai ditemukannya kasus positif
corona ataupun COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Ya pemirsa, ini kita sudah berada di segmen terakhir. Ini Zani ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hamzah yang sudah berkenan hadir dan memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita mengenai virus COVID-19 di Provinsi Bengkulu saat ini. Dan tentunya pemirsa, kami tidak lupa dan selalu tidak pernah berhenti ya untuk menghimbau pemirsa di rumah untuk tetap menjaga kesehatan serta menerapkan social distancing. Akhir kata, saya Zani Azari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona atau COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari negara